Perkenalkan, nama saya Dava Iklil, PP 18115222022. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan solusi dari beberapa persoalan UTS mata kuliah data mining. Video ini juga merupakan kriteria pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah data mining. Baik, langsung saja kita masuk pada persoalan pertama. Persoalan pertama yaitu, kenapa data perlu diprocessing? Data perlu diprocessing karena data-data yang baru saja didapatkan hanya berupa data mentah yang belum dapat menghasilkan apa-apa. Sebagai contoh, kita melakukan survei pada sebuah perusahaan atau sebuah lembaga atau sebuah instansi. Nah, data-data yang kita dapatkan belum dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan karena data tersebut masih berupa data mentah. Data mentah di sini berarti dalam data-data tersebut masih ada nilai atau field yang masih kosong atau yang hilang. Maka dari itu, data tersebut belumlah dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, dari permasalahan ini, maka diperlukanlah tahap processing data. Selanjutnya merupakan alur dalam processing data. Yang pertama yaitu data cleaning. Pada umumnya, data yang diperoleh baik dari database maupun sumber yang lain, maupun didapat dari hasil eksperimen belumlah sempurna, karena di dalamnya masih banyak terdapat data-data yang hilang, data yang belum valid, dan salah ketik. Oleh karena itu diperlukan proses pembersihan data. Yang kedua yaitu integration. Tidak jarang data yang diperlukan untuk data mining tidak hanya berasal dari satu database, tapi bisa saja berasal dari dua database atau lebih. Atau bisa juga berasal dari file text. Integrasi data dilakukan pada atribut-atribut yang mengidentifikasikan entitas-entitas yang unik seperti atribut nama, jenis produk, nomor pelanggan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu transformation. Transformasi data yaitu mengubah suatu data menjadi data yang lebih berkualitas. Yang akan dilakukan antara lain yaitu menghilangkan noise atau smoothing, mengagregasi data, generalisasi data, normalisasi data, maupun pembentukan atribut atau fitur. Yang keempat yaitu reduction. Reduksi data yaitu langkah untuk mereduksi dimensi, atribut, ataupun jumlah data. Yang akan dilakukan antara lain yaitu agregasi data cube, reduksi dimensi, diskretisasi, dan kompresi data. Selanjutnya masuk ke persoalan nomor 2. Analisa data berikut. Berikut sudah disajikan data-data yang akan kita olah di dalam slide ini. Persoalan yang harus diselesaikan yaitu, yang pertama, kita harus mencari min dan median dari data tersebut. Yang kedua, kita harus menentukan modus dari data yang telah disajikan tersebut. Yang ketiga, carilah mid-range data. Yang keempat, yaitu menentukan kuartil 1 dan kuartil 3 data. Yang kelima, tentukan 5 buah data utama dari data tersebut. Yang keenam, gambarlah data tersebut dalam bentuk subplot. Baiklah, di slide ini telah disajikan data yang masih ditulis secara berurutan tadi dalam bentuk tabel. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari min. Cara mencari min yaitu membagi jumlah data dan banyaknya data. Bisa kita lihat di dalam tabel ini yaitu jumlah data dalam tabel ini yaitu adalah sebanyak 809. Sedangkan banyaknya data ada 27. Kita tinggal membagi jumlah data dan banyaknya data. Dan didapatkan hasil 29,96. Selanjutnya yaitu mencari median. Median pada data yang ada di tabel ini yaitu ada pada data ke-14, yaitu 25. Selanjutnya mencari modus. Modus ialah data yang paling banyak muncul pada sebuah data. Di dalam tabel ini kita dapat melihat
data yang paling banyak muncul atau data yang paling banyak frekuensinya, yaitu 25 dan 35. Karena banyaknya data atau frekuensinya sama-sama 4. Berarti ada 2 modus di dalam tabel ini. Selanjutnya yaitu mencari mid-range data. Cara mencari mid-range data ini yaitu membagi antara jumlah data maksimal dan data minimal. Data maksimal ini maksudnya yaitu nilai di dalam tabel ini yang paling besar yaitu ada 70, yaitu 70. Kemudian data yang paling kecil di dalam tabel ini yaitu 13. Kita hanya tinggal menambahkan data yang paling besar dan data yang paling kecil kemudian dibagi 2. Yaitu 70 ditambah 13. Kemudian dibagi 2. Lalu didapatlah hasil 41,5. Selanjutnya ialah mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Cara mencari kuartil 1 yaitu nilai ke N ditambah 1 dibagi 4. Di sini nilai ke N yaitu 27 ditambah 1, kemudian langsung dibagi 4. Yaitu didapatkan 28 dibagi 4 sama dengan 7. Berarti kuartil 1-nya ada pada data ke-7, yaitu 20. Kuartil ketiga, hampir sama cara mencarinya dengan kuartil pertama, yaitu nilai ke N dikali 3, ditambah 1. Kemudian dibagi 4. Hasilnya yaitu didapatkan kuartil ketiga ada pada data ke-21, yaitu nilainya yaitu 35. Selanjutnya ialah menentukan 5 data utama dari data yang telah kita proses tersebut. Yang pertama, data tersebut punya min 29,96 dan punya median 14. Yang kedua, data tersebut punya range 57 dan mid range 41,5. Yang ketiga, data tersebut memiliki kuartil bawah 20 dan kuartil atas 35. Kuartil bawah di sini yaitu Q1 dan kuartil atas yaitu Q3. Yang keempat, banyak data tersebut adalah 27 data umur dan merupakan data tunggal. Yang kelima, data tersebut merupakan data bimodal yaitu data yang punya 2 modus, 25 dan 35. Berikut merupakan penggambaran subplot data yang berdasarkan frekuensi dan umur. Jadi di dalam slide ini telah disajikan penggambaran subplot data yang didasarkan atas frekuensi dan umur, kemudian dipresentasikan dalam diagram garis. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan course of dimensionality. Course of dimensionality yaitu merupakan fenomena pada data mining yang terjadi saat mengelompokkan, mengatur, dan menganalisis data berdimensi dengan adanya peningkatan jumlah dimensi data sehingga dapat menyebabkan turunnya performansi. Contoh dari course of dimensionality ini yaitu misalnya kita ingin membedakan antara ras kucing Persia dan ras kucing Sphinx. Kita tentu saja dapat membedakannya dengan menambahkan berbagai atribut. Dengan contoh, kita dapat menambahkan atribut seperti bulu, atau kemudian bentuk kepala, atau ekor, dan lain-lain. Penambahan atribut ini tentunya memudahkan kita untuk membedakan kedua ras kucing tersebut. Nah, tetapi jika jumlah atribut yang kita tambahkan terlalu banyak atau semakin bertambah, sedangkan sampel jumlahnya makin terbatas, akan terjadi penurunan performa atau penurunan akurasi klasifikasi. Sekian presentasi solusi persoalan UTS data mining yang bisa saya sajikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.